Halo, bertemu lagi dengan saya, Zulfikar Alimuddin. Salam transformasi. Buat yang melaksanakan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di tengah masa pandemik dan di bulan Ramadan, bagaimana sikap kita agar kita bisa tetap sehat dan bugar? Sore hari kita mau duduk saja atau kita luangkan untuk berolahraga. Tidak harus yang berat-berat juga, tapi bagaimana kita memastikan dari waktu ke waktu tubuh kita tetap diolah. Bukan hanya pikiran, tapi raga juga butuh diolah. Mengapa? Karena pada tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sore ini saya akan menunjukkan beberapa gerakan-gerakan yang biasa saya lakukan untuk membuat menjaga tubuh saya juga tetap bugar. Meskipun di masa pandemik saya jarang berpergian seperti biasanya, namun bukan berarti tidak melelahkan secara fisik, karena banyak sekali sesi-sesi yang dilakukan secara statik, duduk, diam, itu membutuhkan kekuatan yang kadang-kadang ekstra. Mengapa? Butuh konsentrasi, butuh kita agar kita selalu bisa menjaga kewarasan pikiran, ketenangan pikiran, agar bisa menyampaikan pesan-pesan dengan lebih baik. Baik, saya akan memberikan beberapa contoh langkah-langkah yang mungkin teman-teman sudah tahu juga, namun kita seru-seruan aja sore ini. Ayo mulai, ya. Kita mulai bergerak lebih sehat. Langkah pertama, stretching. Ini langkah wajib, dan bahkan dalam banyak kesempatan, kita bisa lakukan stretching ini di mana saja, termasuk saat perjalanan, di pesawat terbang, di mobil, saat macet di kendaraan, karena stretching ini yang akan sangat menentukan proses pembakaran atau lemak atau metabolisme kita berikutnya, gitu. Dan banyak orang juga melakukannya dengan cara yang salah, karena stretching itu tidak boleh buru-buru, gitu ya. Dan kita harus betul merasakan bahwa otot kita meregang. Seperti ini contohnya. Ini saya merasakan sendiri bahwa seluruh badan otot saya tertarik. Kalau saya bergerak ke samping demikian akan terlihat. Boleh sampai hitungan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke atas juga boleh. Tarik ke atas. Ini kita rasakan seluruh otot kita tertarik dari sini. Dan harus hitung sambil bernafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan waktu melakukannya, tetap yang harus kita pastikan adalah otot terasa. Aku buka tadi. Gak kebuka, gak apa-apa, buat lucu-lucuan ya, nggak apa-apa ya. Oke. Kemudian bisa demikian juga. Jadi teman-teman bisa lakukan ini sebenarnya di mana saja kan, tidak harus kalau sore ini saya lakukan di depan rumah, di ruang terbuka, supaya nggak bosan. Karena kan di masa pandemik biasa terkurung di rumah, nah kita harus keluar rumah juga supaya lebih dapat suasana yang beda lah gitu ya. Kita mulai lagi. Waktu ini pastikan lurus, dipastikan lurus, dan kita tarik ke belakang. Ini terasa ya, terasa ini ke depan, ini ketarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, bahkan tarikannya sampai ke sini terasanya. 5, 6, 7, 8. Cara ini, meskipun stretching demikian, membuat otot kita bekerja. Dan kalau otot kita bekerja, berarti dia akan capek. Kelebihannya otot capek itu, meskipun nanti kita telah berhenti berolahraga, dia tetap membakar lemak. Tadi saya sudah lakukan yang ke depan, ini, oh ya, sekarang yang belakang ya. Ini saya tekan ke belakang, bahu saya naik ke atas. Pastikan kaki lurus. Hitung lagi. Terasa sekali di sini saya tertarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan setiap gerakan bisa diulangi sebanyak 3 kali, ya. Bagian kepala. Ketika digerakkan ke kanan, pastikan ini kita betul-betul bahu tidak boleh bergerak ya, dia harus lurus. Namun muka yang bergerak ke sana.
1, 2, terasa otot terketarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waktu saya berusaha mempertahankan postur, otot pinggang saya pun terasa tertarik. Nah, banyak kesalahan yang dilakukan ketika orang menolehnya begini. Nah, ini bukan stretching. Karena badan Anda bergerak. Nggak ada otot yang ketarik. Ini saya demikian tuh, keringat saya udah keluar semua tuh. Padahal baru gerakan ini saja. Ini bukti bahwa otot sedang bekerja dan ada yang terbakar dalam tubuh. Itu baru begini, ya. Atas lagi bisa. Waktu saya tarik, terasa dari sini ketariknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terasa ketarik. Ya memang badan saya nggak six pack, karena saya bukan binaragawan, nggak terlalu memperhatikan itu juga. Gitu. Namun olahraga yang kontinu sejak dulu saya SMP hingga sekarang membuat saya paling tidak berhasil menjaga postur secara umum ya oke lah ya. Tentu tidak bagus-bagus sekali bentuk badannya, namun cukup terjaga. Dan bukan soal bentuk tubuh saja yang penting, tapi lebih penting lagi seperti saya katakan adalah kesehatan, fitnessnya kita. Bisa gerakan yang berikutnya, ditekan, ini bantu untuk menekan, lihat waktu tekan badan tetap diusahakan tetap tegak. Mulai tertarik di sini. Yang salah begini. Nah, ini ikut begini. Nggak ada yang ketarik. Anda bisa rasakan sendiri. Kalau begini nggak ketarik, ya. Tapi kalau Anda lakukan dengan tegap, Anda lakukan, Anda kerasa ini ketarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh juga yang sebaliknya. Bisa 3 kali. Kemudian apa yang saya belum kasih contoh ya? Tadi ini sudah. Oh, kalau yang berikutnya gerakannya bukan stretching, semi stretching, lebih dinamis. Tapi Anda merasakan gerakan di dada. Lakukan gerakan di dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waktu Anda lakukan ini, terasa ini Anda bergerak. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Memegang dengkul. Waktu memegang dengkul, pastikan kaki lurus. Boleh segini dulu untuk latihan. Baru kemudian ditarik. Sampai menyentuh, tapi saya nggak bisa. Tapi bisa lakukan sampai sini. Anda rasakan otot Anda ketarik di sini, sepanjang kaki Anda. Dan dihitung. Ada juga yang bisa dilakukan untuk meregangkan bagian pinggang. Ya. Kaki dibuka, boleh agak lebar atau selebar bahu saja. Gitu. Dan putar. 1. Boleh untuk gerakan semi dinamis atau hanya untuk meregangkan saja. Tahan. Anda bisa merasakan otot twisted daerah sini. Ya. Oke. Bisa juga gerakan lain, saya udah mulai basah keringetan beneran. Padahal ini cuma contoh-contoh gerakan saja, keringet udah mulai banjir ya. Meregangkan kaki. Ini kalau dilakukan, ketarik semua otot-otot di sini. Dan jaga postur tetap tegak. Dan kalau Anda baru pertama melakukannya, Anda boleh pakai bantuan untuk Anda pegang. Ya. Supaya Anda tidak kaget. Ini agak terlalu rendah sebetulnya, tapi bisa untuk pegang. Ini tembok ini rendah, bisa untuk bantuan pegang. Karena yang paling penting Anda jaga adalah postur yang tegaknya. Sekarang saya kasih lihat gerakan kakinya.
Lihat di sini. Lurus. Postur tegap. Ini Anda pertahankan, ini udah berat ini. Mulai keringetannya keluar. Ganti, boleh. Sebelah sini. Dan Anda boleh pegang lantai waktu bangun. Ya, karena target kita bukan soal apa istilahnya ya. Kita ingin melatih otot kaki. Jadi tidak apa-apa untuk bangun kita bantu dengan tangan. Gitu ya. Yang santai-santai, yang agak enak. Ini nggak boleh. Ini Anda bisa lakukan meski sambil duduk sekalipun. Di mobil saat macet, pas naik motor, pas macet, Anda harus duduk di motor Anda, di pinggir jalan, Anda bisa gerakan begini. Tentu masih banyak teman-teman contoh-contoh gerakan lain. Namun yang saya ingin sampaikan adalah tetap berusaha untuk fit meski dalam kondisi puasa dan di masa pandemik. Salam transformasi. Halo, dengan saya lagi Zubair Alimuddin. Ini lanjutan olahraga kita di sore hari di bulan puasa. Bagaimana agar kita bisa tetap fit. Dan bertambah penting lagi di masa pandemik ini kan kita harus tambah menjaga stamina kita agar kita tidak juga mudah sakit atau terserang virus corona. Gitu. Ya, baik kawan-kawan. Tadi setelah saya berikan contoh-contoh gerakan stretching gitu. Saya akan memberikan salah satu olahraga favorit saya dengan menggunakan beban. Sebetulnya saya terus terang tidak bisa membawa beban berat kalau sambil berjalan gitu. Karena saya pernah cedera dulu. Tapi apa yang saya lakukan sekarang ini meskipun dengan beban berat, tapi saya lakukan secara statis. Artinya saya tidak bergerak berpindah-pindah tempat gitu. Ya. Dan ini kalau dilakukan dengan konsisten, yang saya rasakan sendiri bisa membantu kita menjaga stamina tubuh kita. Ya, ini contohnya demikian. Yang di tangan saya ini ada beban masing-masing 5 kg. Tentu tidak semua orang harus pakai 5 kilo ya. Bisa pakai beban yang lebih ringan. Atau mungkin yang sudah jago, yang badannya kuat bisa lebih berat lagi. 10-15 terserah. Anda rasakan sendiri saja. 2 kilo juga boleh di masing-masing tangan ya. Jadi yang saya lakukan seperti ini. Angkat ke atas. Turun, angkat. Jadi dari sini, jadi saya tidak banyak kemana-mana sebetulnya, ya. Namun ini membuat saya kasih penjelasannya, saya taruh dulu ya. Jadi waktu saya lakukan ini kan terasa, gitu, ya. Kalau tadi dengan stretching juga sudah bagus, tapi dengan beban ini akan bertambah kerja otot kita, gitu. Dan ini sangat membantu sekali untuk menjaga postur tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih sedikit berat, tapi cukup satu beban sekali angkat. Ya. Jadi kaki ditekuk sedikit, ditaruh ke kiri. Satu. Nah, ini terasa ketarik sini gerakannya. Nah, sejauh pengalaman saya, ini tidak mengganggu cedera. Namun harus dicoba pelan-pelan ya. 15 kali gerakan. Saya nggak mau 15 sekarang ya, mungkin bisa 7-8 kali saja bulan puasa. Kalau udah dekat buka puasa nggak apa-apa nanti ya. Kalau sekarang tahan dikit. Tapi yang penting dilakukan. Itu gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga adalah sambil duduk. Ya, untuk melatih seperti ini. Jadi kalau misalkan ini boleh pakai teman untuk pegang kaki kita, atau kita putar balik begini.
Ambil beban 1. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya saya 15 gerakan. Bulan puasa cukup 8. Gak kuat. Takut pecah puasanya. Itu dilakukan secara konsisten. Saya harus terang nih ya, kalau lagi rajin seminggu 2 kali. Kalau lagi nggak rajin seminggu sekali. Kalau pas khilaf kadang 2 minggu sekali. Tapi tidak pernah tidak saya lakukan. Karena kalau hanya lari saja lebih pada kardio gitu ya. Tapi kalau mau bakar lemak lebih lama, lebih awet, kita butuh gerakan-gerakan otot kita dengan beban-beban tambahan. Sekali lagi saya tekankan, apa yang saya rasakan sendiri dengan olahraga yang konsisten, tentu jaga pola makan. Boleh sesekali makan berlebihan, namanya manusia, tapi nggak boleh sering-sering. Apa sih berlebihan? Nasinya 2 piring. Kalau lagi pengen pesta, ada rendang, ada ayam bakar gitu. Tapi kan nggak boleh tiap hari makan begitu. Asupan buah dijaga, pertama makan buah di pagi hari saat perut kosong. Kombinasi antara makanan, olahraga, dan juga menjaga tingkat stres. Kita perlu stres karena stres adalah pendorong, membuat kita bergerak. Tapi kalau kita tidak bisa kendalikan, maka stres akan membuat kita depresi. Apa bedanya? Nanti kapan-kapan di sesi saya yang lain, saya akan ceritakan apa beda antara stres dan depresi. Kenapa kita butuh stres, tapi tidak boleh depresi. Dan semua komponen-komponen itu membuat kita bisa terus bergerak dari waktu ke waktu, menjaga stamina kita, kebersihan pikiran kita, pola pikir kita, dan dengan semua itu kita bisa tetap produktif. Dengan produktivitas yang tinggi, kita bisa lebih maju dari waktu ke waktu. Salam transformasi. Demikian videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Dan kalau kamu suka, pikir bermanfaat buat teman-temanmu yang lain, di-share ya. Dan kalau mau tahu update dari saya lebih banyak, follow IG saya, zulfikar.alimudin. Salam transformasi.